Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Iya, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin kita dalam doa ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kalian lihat sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang kalian. Siapa di antara teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, anak hebat. Tepuk tangan dong untuk semangat kalian. Nah, sekarang siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Iya, betul. Kemarin kita membandingkan berat suatu benda. Apa sih yang kita timbang kemarin? Betul, kita menimbang tomat. Nah, hari ini kita akan belajar dari tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 1, kebersamaan di rumah Siti. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama memahami isi dongeng, yang kedua menulis pecahan setengah, yang ketiga kita memahami bunyi kuat dan bunyi lemah pada lagu. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang pernah mendengar dongeng tentang kancil dan buaya? Iya, banyak yang sudah pernah dengar ya. Nah, pada gambar di buku kalian halaman 5, di sana ada keluarga Siti. Ada ayah Siti, Siti dan adiknya Siti yang bernama Ali. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti dan adiknya sangat senang mendengarkan dongeng. Nah, hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng untuk Siti dan adiknya. Nah, sekarang ayah Siti akan mendongeng untuk Siti dan Ali yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Sekarang dengarkan ibu bacakan dongengnya. Di suatu hutan hiduplah seekor ular dan seekor tikus. Nah, pada saat itu ular merasa sangat lapar. Sedangkan si tikus sedang menyantap makanannya dengan lahap. Melihat si tikus sedang menyantap makanan, sang ular menghampiri dan berkata, "Hai tikus yang ampuh, aku pasti bisa menyantap tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hai ular, bekerjalah dan berusahalah. Jangan hanya mengancam. Jika hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Nah, mendengar itu hati ular sangat marah. Ular pun pergi dan kembali mencari makanan di sekeliling. Sementara sang tikus, dia sedang asik menyantap makanannya dengan lahap. Sehingga si tikus kekenyangan. Setelah kenyang, tikus pun tertidur. Beberapa saat kemudian, karena sudah lelah mencari makanan, si ular datang lagi menghampiri si tikus yang sedang tertidur. Ular tersebut berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di dekatmu dan aku ingin menyantap tubuhmu." Tikus pun terbangun. Dia menjawab, "Tunggu dulu, ular sahabatku. Di hutan ini hanya ada kita berdua. Jika kau menyantapku, maka aku akan mati dan kau akan sendirian. Tidak ada teman yang bisa kau ajak mencari makan. Jika kau tidak memiliki makanan, maka kau juga akan mati." Ular pun sejenak terdiam. Ia berpikir. Dan ular pun berkata, "Jadi, aku tidak bisa hidup sendirian?" Tikus menjawab, "Tentu saja tidak. Jika kau hidup sendirian, tidak memiliki seorang teman, kau akan kesepian. Tidak ada yang menemanimu mencari makan, dan kau bisa tidak memiliki makanan, sehingga kau bisa mati." Ular pun mengangguk. Dan ular berkata, "Maafkan aku ya tikus." Dan tikus pun memaafkan sang ular. Nah, begitulah dongeng yang dibacakan oleh ayah Siti. Dongeng Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan ini bercerita tentang kecerdikan seekor tikus yang membujuk seekor ular yang ingin menyantapnya, sehingga ular tersebut tidak jadi menyantapnya. Karena jika ular menyantap si tikus, ular akan hidup sendirian dan bisa mati. Akhirnya mereka pun hidup bersama.
Nah, selesailah ayah membacakan dongeng untuk Siti dan adiknya. Saat ayah membaca dongeng atau menceritakan dongeng, Ibu Siti menyiapkan makanannya untuk mereka. Sekarang ibu datang membawa 3 donat, yang mana donat itu telah ibu potong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, jika ayah mengambil 1 potong, Siti juga mengambil 1 potong, dan si Ali juga mengambil 1 potong, maka berapakah nilai dari 1 potong donat yang sudah dibagi dalam 2 bagian sama besar tadi? Nah, mari kita coba untuk mencari jawabannya. Di sini ibu sudah siapkan gambar donat yang utuh. Nah, ini 1 donat yang utuh. Donat tersebut kita potong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, potongan inilah, 1 potong ini yang disebut dengan setengah. Atau kalau kita tulis 1/2. Nah, ini ya, 1/2 kalau dia setengah. Nah, bagaimana Bu kalau potongannya seperti ini? Apakah ini nilai setengah? Tidak, ya. Jika potongannya dipotong tidak sama besar, maka dia bukan setengah atau 1/2. Oke, nah sekarang ada yang bisa jawab nggak ya kalau ibu tanya? Siti memiliki sebuah kertas ukurannya berbentuk persegi panjang, dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Berapakah nilai dari 1 potong kertas Siti yang sudah dibagi tadi? Iya, pintar. Jadi 1 potong kertas tadi yang berukuran persegi panjang, kalau kita potong menjadi 2, nilainya menjadi setengah. Nah, di dekat rumah Siti itu ada pos jaga. Di pos jaga itu terdapat kentongan. Ada yang tahu apa itu kentongan? Iya, sudah tahu ya. Kalau dipukul, kentongan itu akan berbunyi, mengeluarkan bunyi. Bunyi kentong dapat kita buat bervariasi. Nah, bunyi teratur yang berulang itu disebut birama. Nah, birama mempunyai 2 pola ketukan. Ada bunyi kuat, ada bunyi lemah. Contoh dari bunyi kuat adalah saat kita mengetuk meja atau kursi. Nah, itu contoh ketukan atau bunyi kuat. Sekarang bunyi lemah saat kita bertepuk tangan. Nah, untuk memahami bunyi kuat dan bunyi lemah, mari kita bernyanyi lagu Cicak. Oke, nah sudah bernyanyi. Sudah paham anak-anak? Iya. Nah, sekarang tugas kalian kerjakan buku di halaman 10. Kerjakan tugas di buku paket halaman 10. Nah, di halaman 10, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah? Silakan dikumpulkan. Biar Ibu nilai. Oke, sudah benar semua jawabannya? Berarti Ibu anggap kita semua sudah paham ya? Nah, kalau begitu sekarang kita tarik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini yang pertama adalah menceritakan isi dongeng. Benar sekali ya. Yang kedua, kita menulis atau menentukan pecahan setengah. Yang contohnya tadi adalah sebuah donat yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 1 potongnya bernilai setengah. Nah, yang ketiga, kita belajar tentang bunyi kuat dan bunyi lemah. Contoh bunyi kuat tadi apa anak-anak? Iya, betul. Bunyi kuat adalah saat kita mengetuk meja atau kursi. Bunyi lemahnya? Iya, benar. Bunyi lemah adalah contohnya saat kita bertepuk tangan. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, ya. Ibu mau kasih tugas untuk kalian di rumah. Tugas kalian silakan kerjakan latihan di halaman 12. Kumpulkan besok ya di meja Ibu. Ibu tunggu besok pagi. Nah, kemudian untuk besok di rumah nanti kalian pelajari pembelajaran 2. Karena besok kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke pembelajaran 2. Sudah jelas? Ya, kalau sudah, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa.
Ibu pimpin kita dalam doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa menurut gambaran kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai.